tentu arah. Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Saya memutuskan untuk melanjutkan. Mari kita ubah rasa kehilangan kita menjadi rasa penghormatan kita kepada Pak Benny Laos dengan berjuang, amankan, menangkan bagi ratusan ribu masyarakat Maluku Utara yang akan hidup maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Sherly Chowanda, selamat. Anda sudah memenangkan hati warga Maluku Utara. Makasih Mbak Eri. Pasangan Sherly Chowanda dan Sarbin Sehe, Ya. 50,73% quick Ya. count. Ya. Artinya Sherly Chowanda dan Sarbin Sehe adalah calon gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Maluku Utara. Selamat. Terima kasih. Iya, Mbak Sherly Chowanda, Anda ini adalah figur perempuan yang ya kita tahu bahwa seorang Sherly Chowanda kenapa akhirnya secara mendadak ikut dalam kontestasi di Maluku Utara karena kepergian almarhum. Ini karena saya sayang Paoni. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu. Kita semua lahir telanjang dan kita akan kembali juga telanjang. Saya dari susah dan jadi hari ini. Saya baru mengerti bahwa hidup ini bukan soal uang, hidup bukan soal harta, hidup soal kebahagiaan, damai, sejahtera. Kita masih kemudian sekarang kita ucapkan selamat, tapi juga jadi flashback. Ya. Bagaimana kemudian seorang Sherly Chowanda cepat sekali bangkit dalam 6 minggu pencoblosan sebentar lagi dalam peristiwa yang tragis itu. Mbak Sherly harus segera dalam posisi itu, segera menggantikan posisi almarhum. Saya masih ingin bertanya, cepat sekali sih seorang Sherly Chowanda bangkit, itu gimana? Bagaimana caranya? Kejadian itu kan 12 Oktober ya. Sebenarnya itu titik terendah dalam hidupku. Saya hancur karena bagi saya seorang Benny Laos itu nggak mungkin selesai di tempat seperti itu dengan cara seperti itu. Kemudian besoknya dengan segala drama karena tidak punya airport dan saya pengen cepat-cepat pulang ketemu anak-anak, dan saya bersyukur punya banyak teman-teman dari almarhum bantu mengirimkan helikopter, PJ, dan akhirnya kami bisa dibawa pulang besok paginya dari Taliabu ke Luwuk pakai helikopter, dari Luwuk naik ada private jet ke Jakarta. Dan setelah tiba di sana, 8 partai koalisi pendukung pada datang bertemu dengan saya dan menanyakan kelanjutannya seperti apa. Saya bingung, berkonsultasi dengan anak-anak. Kebetulan anak saya yang paling gede, Edward, dia bilang dalam perjalanan dia pulang dari Amerika menuju ke Jakarta di pesawat, dia sudah memutuskan dia pengen bilang mami untuk melanjutkan karena dia udah ikut dengan almarhum waktu itu keliling pulau-pulau di Maluku Utara, dan dia melihat sendiri betapa sulitnya kehidupan mereka, kesenjangan sosialnya tuh sangat tinggi gitu. Dan dia, anak saya tiga-tiga setuju mendukung mami untuk lanjutin perjuangan papi karena nggak mau perjuangan papi
udah kehilangan papi, terus perjuangannya sia-sia gitu, nggak mau. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkannya. Dan kalau ditanya kok bisa, ketika kejadian itu malamnya saya berdoa ke Tuhan, saya minta penasehat agama saya juga untuk berdoa untuk saya, izinkan saya untuk dapat hikmah untuk bisa menerima keadaan ini, karena waktu itu saya nggak bisa terima. Dan saya mendapat suatu kesimpulan bahwa siapa saya untuk mempertanyakan kedaulatan Tuhan, dan saya menerima ini sebagai takdir. Tentu tidak langsung saya terima, saya butuh waktu berproses up and down untuk menerima takdir ini sebagai jalan hidup saya. Mbak, saya nggak membayangkan. Saya jadi Mbak Sherly, saya nggak tahu apakah saya mampu. Tapi Mbak Sherly ada momen cepat sekali gitu. Iya, tadi Mbak Sherly udah menjawab. Tapi saya tetap nggak bisa. Saya pikir kok cepat sekali sih bisa bangkit secepat itu tuh. Selain tadi yang Mbak Sherly sampaikan, kenapa bisa bangkit secepat itu gitu? Sebenarnya waktu itu motivasinya kalau di flashback lagi, kayak titik terendah dalam hidupku ketika saya hancur adalah tanggal 12 Oktober itu, meruntuhkan semuanya, mimpiku. Masa depanku semuanya hancur. Kita lagi bangun rumah, semua bayangannya tiba-tiba hancur. Saya ada di titik terendah dalam hidupku. Oke. Dan pada saat itu motivasinya adalah saya nggak mau perjuangan almarhum itu sia-sia. Karena dari awal kita tidak harus mengambil posisi ini. Kita tidak harus kembali ke Maluku Utara. Tetapi almarhum selalu bercerita betapa sulitnya masyarakat Maluku Utara, betapa semua yang dimiliki hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan dia merasa kalau bukan dia sebagai putra daerah yang kembali untuk membangun Maluku Utara, siapa lagi. Dan saya juga keliling 10 kabupaten kota ke pulau-pulau dan saya melihat sendiri memang kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera. Bahkan saya ada satu pulau itu yang karena tidak ada rumah sakit, di Pulau Obi tidak ada rumah sakit, jadi dia kalau mau sesar, mau bedah atau ada kecelakaan, dia tuh harus pergi ke pulau terdekat namanya Bacan, itu cuma 3 jam naik speed tapi harus biayanya 7 sampai 15 juta, kalau enggak mati gitu. Dan kemudian itu terjadi kepada saya. Saya melihat sendiri bagaimana mendiang suami saya. Sebenarnya kalau fasilitas kesehatannya seperti di ibu kota, mungkin dia nggak akan pergi, dia masih bisa diselamatkan. Saya sendiri luka bakar dari kaki sampai lutut, nggak ada painkiller di situ, dan saya harus menahan rasa sakit selama 24 jam semalaman. Dan saya membayangkan ini sebenarnya masyarakat banyak di Maluku Utara yang ngerasain hal seperti itu, it's just nobody. Mereka mau teriak ke siapa, nggak ada yang dengar. Saya merasa mungkin Tuhan izinkan saya merasakan apa yang mereka rasakan supaya mungkin ini panggilan saya untuk membantu mereka untuk tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan dan apa yang mendiang suami saya rasakan lagi. Dan motivasi itu yang menguatkan saya untuk berjuang. Ya tentu Mbak, up and down, kalau siang saya senyum, malam ya nangis-nangis. Tapi ketika lihat anak-anak, saya kuat. Ketika lihat masyarakat menitipkan semua harapan mereka ke saya kuat. Dan saya didoakan oleh begitu banyak orang lewat telepon, WhatsApp, komen. Saya merasa saya mendapatkan dukungan, bahkan bukan Maluku Utara aja. Saya dapat komen hampir perwakilan dari semua provinsi di Indonesia. Dan untuk itu secara perlahan-lahan saya kuat. Jadi ada kekuatan dari dalam, dari Tuhan, dan dari semua yang mendoakan saya, digabung menjadi satu, menguatkan saya hari demi hari. Saya berproses menjadi lebih kuat hari demi hari. Bukan suatu proses yang membalikan telapak tangan, tapi proses itu saya ikhlaskan, saya jalanin, saya terima. Benar-benar hidupnya tuh
day by day saya melangkah, sehari selesai, bersyukur, besok mulai lagi dengan energi yang baru. Ya Mbak Sally, yang tadi Mbak Sally sampaikan, seperti yang juga saya pikirkan. Saya pernah dan beberapa kali ke Maluku Utara, negeri yang indah. Tapi memang iya, ke setiap pulau-pulau, negeri ini indah sekali, tapi kenapa menjangkau seluruh pulau jauh gitu. Dan saya melihat bagaimana kemudian almarhum dan Mbak Sherly juga mendatangi pulau demi pulau dengan kapal. Tapi akhirnya kapal itu juga yang merenggut nyawa almarhum suaminya, Mbak Sherly. Gitu. Iya. Jadi itu mungkin juga yang kemudian Mbak Sherly tadi sudah sampaikan ya. Iya. Dan saya pun jadi, kita masyarakat, ya saya mewakili itu Mbak. Saya mewakili IBA yang sama. Bagaimana kemudian perjuangan seorang Betty Laos dan sekarang diteruskan oleh Sherly Chowanda, sang istri. Nah, lalu kemudian Mbak Sherly dalam keadaan saya tahu ketika tanggal 24 Oktober ya, Mbak Sherly mengumumkan bahwa Mbak Sherly menggantikan suami menerima permintaan ke-8 partai politik untuk melanjutkan. Dalam keadaan Mbak Sherly dalam posisi yang memang kaki masih luka bakar. Iya. Lalu kemudian perjalanan 6 minggu sebelum pencoblosan, itu mungkin ya tadi Mbak Sherly sudah cerita memang hari yang berat, tapi bagaimana kemudian Mbak Sherly harus terus, ya karena dalam masa kampanye harus merengkuh dan bersama dengan masyarakat, itu gimana Mbak Sherly? Perjalanan selama dalam harus tetap pemulihan, tapi juga tetap harus bertemu dengan rakyat, itu gimana? Ketika saya berdamai dengan diri saya dan menerima kedaulatan Tuhan, menerima yang terjadi sebagai takdir saya, sulit dikatakan, tapi kemudian banyak pintu kebuka, banyak orang-orang baik dan yang hebat datang menolong saya, membuat semua perjalanan itu menjadi mudah. Kami memanfaatkan apa yang kami miliki. Saya kebetulan juga didampingin sama anak saya, si Edward sama Adeline, memberikan kekuatan kepada saya setiap hari. Adik saya juga cuti kerja mendampingi saya. Dan ada sahabat dari almarhum juga yang mendampingi saya mulai dari hari saya memutuskan untuk menggantikan posisi almarhum sampai dengan tanggal pencoblosan kemarin. Kami memanfaatkan sosial media untuk berkomunikasi dengan para pemilih masyarakat Maluku Utara, karena waktu itu kondisinya kaki saya nggak bisa dilipat karena masih baru operasi, kulitnya dilepas semua. Jadi kalau diturunin tuh perih, jadi harus rata. Dan karena trauma kejadian ledakan kapal, saya masih ada trauma, nggak bisa naik kapal. Dan ada ketakutan masalah keselamatan dan keamanan. Sehingga awal-awal mulai setelah saya konferensi pers, deklarasi bahwa saya akan menggantikan almarhum, 2 minggu pertama tuh kita cuman bertemu dengan tertutup, dengan simpul-simpul relawan, simpul-simpul tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu. Sehari itu bisa sekitar 30-40 kelompok kita bertemu. Atau saya video call, ada wakil saya turun untuk kampanye seperti normal, cuman saya akan menyapa mereka lewat video call atau WhatsApp call. Dan ada tempat-tempat tertentu yang terlalu jauh harus lewat kapal, saya mengirimkan anak saya Edward untuk mewakili saya dan almarhum. Sampai dari tanggal 24 deklarasi, 24 Oktober sampai pencoblosan 27 November, saya hanya melakukan 2 kampanye akbar, tatap muka 2 kampanye akbar. Yang pertama 40.000 orang, yang kedua 60.000 orang. Ya. Dan memang betul-betul datang. Iya, mereka bukan datang. Karena ya kita tahu beberapa kampanye. Saya bisa merasakan itu real, their asli. love. Saya bisa merasakan energi sayang mereka kepada saya. Dan sepertinya energi itu secara bertahap, konsisten menguatkan saya, energi dari mereka. Bahkan ketika pertemuan tertutup, mereka datang, mereka memberikan energi dukungan kepada saya. Itu yang membuat saya kuat hari demi hari. Dan selain dari 2 kampanye akbar, kita juga melakukan kampanye terbatas sekitar 2.000 di Halmahera Barat dan di Sofifi waktu itu. Selain dari itu, saya minta maaf pada mereka tidak bisa hadir secara fisik.
karena berbagai macam alasan yang dijelaskan tadi, dan mereka sangat memahaminya. Bahkan ada yang bilang, ibu nggak usah turun kampanye, nanti kami yang akan memenangkan ibu fokus aja untuk kesembuhan ibu dan keselamatan ibu. Banyak banget komen-komen dan doa yang kalau saya baca ketika saya lagi down banget dan hampir pengen menyerah, saya membaca itu dan menguatkan saya bahwa they are the reason aku ada di sini. Dan anakku selalu bilang gini, papi itu udah kasih banyak buat kita. There's no way kita bisa pay him back. Apa sih yang kita bisa kasih buat seorang Benny Laos? Dengan memenangkan perjuangan ini dan mewujudkan semua cita-cita besar Benny Laos terhadap masyarakat Maluku Utara, anak saya suka bilang kesayangan papi. Kesayangan papi itu rakyat Maluku Utara. This is how we pay him back, by take care of kesayangan papi. I think it strengthened me. Cita-cita Mbak Sally sebagai Gubernur Maluku Utara untuk mengatasi mahalnya transportasi laut di Maluku Utara seperti apa? Mbak Sally, kesayangan papi masyarakat Maluku Utara. Artinya tadi Mbak Sally sudah menyampaikan, Sally hadir menggantikan dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh seorang almarhum Benny Laos. Kenapa Benny Laos sangat mencintai rakyat Maluku Utara dan kenapa dia menyebut rakyat Maluku Utara sebagai kesayangannya? Kenapa? Saya nggak tahu secara tepat kenapa, tapi dia merasa bahwa dia lahir dan besar di Maluku Utara, di Ternate. Dan dia tadinya tidak punya apa-apa, tidak punya nama baik, tidak punya sekolah tinggi, tidak punya modal. Tapi kemudian Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Seorang anak Maluku Utara bisa punya rumah di Menteng, bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga besarnya, bisa memiliki banyak properti yang bahkan dalam mimpi pun dia tidak pernah memimpikan itu. Bagi dia, apa yang dia miliki itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan jika Tuhan sudah memberkati dia, maka dia merasa dia harus mengembalikannya kepada masyarakat Maluku Utara, karena dia juga rezekinya juga datangnya dari Maluku Utara. Dan dia dulu pernah merasakan langsung bagaimana mau makan gak ada makanan, rumah harus pindah-pindah setiap tahun karena nggak punya rumah, diejek. Pada suka bilang gini, oh kamu orang kaya ya, setiap tahun pindah-pindah rumah. Dan dia mengaminkan itu menjadi doa, dan katanya dia beneran jadi orang kaya, punya banyak rumah. Walaupun saat itu sebenarnya sindiran karena dia selalu pindah-pindah rumah, nggak punya rumah. Dan ketika dia sakit, dia tidak bisa berobat karena nggak punya uang juga. Dia bahkan hanya lulus SMA 1 karena dia nggak punya uang melanjutkan. Jadi kita sudah nikah, baru dia paket C dan kemudian dia S1 hukum. Dia mau, sebenarnya inti dari perjuangan almarhum waktu maju di Morotai sebagai bupati dan untuk maju di Maluku Utara sebagai gubernur hanya menginginkan rakyat Maluku Utara tuh tidak akan lagi merasakan apa yang dia rasakan dulu. Dan dia sudah membuktikan di Morotai, walaupun kabupaten dengan APBD salah satu terkecil se-Indonesia, tapi dia bisa menggratiskan semua kebutuhan dasar. Dari lahir dikasih uang, namanya uang susu. Katanya biar nggak rebutan antara papa dan anaknya. Itu sekitar 3 juta. Kemudian kalau ada yang meninggal, dikasih uang tunjangan juga. Yang menikah dikasih uang tunjangan, dan ketika dia dilantik di bulan Februari 2017, Desember 2017 itu Morotai udah UHC, artinya 98% dari masyarakat Maluku Utara itu udah memiliki BPJS, dan rumah sakitnya dari kecil tipe D dia tingkatkan menjadi tipe C sebelum dia selesai, dan luasnya sekitar 8 hektar. Dia membuktikan bahwa dan dia memastikan masyarakat Morotai tidak ada yang merasakan, semuanya sekolah gratis, wajib belajar 16 tahun, kesehatannya gratis, pendidikannya dia bahkan beasiswakan 52 dokter, dan dia bagi-bagi rumah, dia renovasi 13.500 rumah di Morotai. Jadi dia berhasil di Morotai, dia cuman pengen apa yang dia berhasil di Morotai, dia implementasikan di 9 kabupaten kota di Maluku Utara.
Karena dia merasa dia udah selesai sama dirinya, dia merasa Tuhan sudah memberkati dia secara luar biasa, dan anak-anak sudah dia atur sedemikian rupa untuk sampai masa depannya. Dia merasa ini waktunya dia untuk memberikan kembali ke masyarakat. Dan pada saat pendaftaran, dia ada statement bahwa saya mewakafkan diri untuk Maluku Utara. Walaupun waktu itu saya tidak menyadari itu harga yang harus saya bayar. Mewakafkan dirinya untuk Maluku Utara. Ya, waktu Seperti yang- pendaftaran di KPU, waktu keluar konferensi pers dia bilang saya akan mewakafkan diri saya untuk Dan artinya itu kemudian terjadi. kehilangan Mbak Sally, kehilangan almarhum Benny Laos. Dan ini jugalah saya akhirnya melihat, sekarang mengenal Sally Coanda, kenapa akhirnya setegar ini, karena ia melanjutkan perjuangan yang tadi untuk Maluku Utara. Ya, saya butuh closing karena saya nggak bisa melanjutkan hidup saya kalau seorang Benny Laos perginya sia-sia seperti itu di sebuah rumah sakit yang tidak ada apa-apanya. Padahal ironis dia membangun rumah sakit terbesar dan terbaik di Maluku Utara. Tapi kemudian dia meninggal di rumah sakit yang nggak ada fasilitas apapun. Untuk itu saya harus ada good ending dengan memenangkan perjuangan ini. Sehingga tidak sia-sia. Mbak Sally Coanda, negeri kepulauan, masyarakatnya memang secara PDB memang banyak yang miskin. Karena negeri kepulauan tentunya transportasi laut itu kan adalah termasuk yang ya mahal gitu. Iya. Artinya 75% biaya kebutuhan itu untuk transportasi laut gitu ya. Ya, biayanya mahal. Mahal. Nah, seorang Sally Coanda tadi melanjutkan ke depan untuk melanjutkan perjuangan almarhum Benny Laos, dan ada sekarang Sally Coanda yang akan ke depan menjadi gubernur. Ya, pasti kita akan nanti dilantik menjadi gubernur Maluku Utara. Soal tadi kesehatan, lalu juga transportasi. Apa yang tadi pendidikan sudah Mbak Sally sampaikan. Cita-cita Mbak Sally sebagai gubernur Maluku Utara untuk mengatasi mahalnya transportasi laut di Maluku Utara seperti apa? Untuk memastikan ada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kepulauan, kami Sally Sarbin punya program unggulan, kami beri nama Transkiaraha, sebuah kesatuan penggabungan antara moda transportasi laut, darat, dan udara terkoneksi dengan baik sehingga terjadwal, nyaman, berkeselamatan, dan terjangkau. Kami pun akan memberikan subsidi transportasi dari daerah-daerah penghasil hasil bumi, kami dekatkan dengan marketnya, karena selama ini salah satu biaya terbesar yang mengurangi kesejahteraan nelayan dan petani itu adalah biaya transportasi yang mahal. Untuk itu kami akan memastikan ada subsidi, dan kemudian untuk transportasi udara, laut, dan darat yang belum terkoneksi akan kami koneksikan sehingga Maluku Kiaraha bisa menjadi satu kesatuan yang lebih ekonomis. Dan kami udah punya master plan-nya yang kami namakan Transkiaraha. Mudah-mudahan Tuhan meridoi sehingga kami bisa mendapatkan dukungan dari pusat untuk merealisasikan program Transkiaraha di Maluku Utara. Mbak Sally tadi juga menarik cerita Mbak Sally tentang seorang anak sulung, Edward, yang ikut terjun melanjutkan perjuangan sang papi. Kenapa Edward mau melakukannya? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia merasa this is how he pay back seorang Benny Laos. Dia selalu menyadari bahwa dia lahir dengan privilege. Dia mendapatkan banyak fasilitas yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan, dan dia sangat menyadari itu. Dan dia merasa selama ini dia belum pernah memberikan apapun kepada papinya, dan this is how he pay back his dad by take care of kesayangannya, kata dia. And dia merasa mami mampu melakukan itu, dan waktu di rumah duka dia janji sama papinya, he gonna take care of me. So dia selalu kasih kekuatan ketika karena saya belum bisa jalan, saya kadang pakai tongkat. Waktu kunjungan ke pasar kemarin dia menggendong saya.
Setiap kali turun naik dia memegang tangan saya. Dan ya sebagai seorang ibu, when you lost your husband, kamu ngeliat anak-anakmu, dengan melihat aja juga itu udah kasih kekuatan buat saya. Setiap hari si Edward, Adeline ada di Ternate, kita tinggal, kita ada kayak penthouse gitu di hotel, kita tinggal bersama. Jadi ketika saya merasa lagi down, meluk mereka aja itu udah recharge my battery. Dan dia merasa sebagai anak paling tua, dia harus ada bersama dengan saya menggantikan papinya. Iya, karena kita tahu banyak cerita bagaimana anak sulung ditinggal sang ayah. Artinya dia secara mendadak harus menggantikan peran ayah. Edward masih 18 tahun. Ini kan secara cepat dia harus menggantikan peran ayah itu. Ini juga buat Gen Z lain, 18 Gen Z ya. Jadi kalau seorang ibunya melihat figur Edward, anak muda Gen Z yang bisa seperti itu cepat menggantikan peran sang ayah, itu luar biasa. Kalau Mbak Sari melihat sosoknya Edward itu, kenapa anak di usianya masih muda begitu cepat bertanggung jawab itu? Keadaan ya, kadang saya pun tidak pernah menyangka saya bisa seperti ini. Dia pun, Edward juga mungkin juga tidak menyangka suatu hari dia bisa seperti itu. Tapi keadaan membuat kami harus bisa. Dan mungkin juga selama ini dia sering melihat papinya, ngobrol, ngomong, kampanye. Dia juga sering melihat bagaimana kami melayani masyarakat. Dan mungkin selama ini disimpan di alam bawah sadarnya, ketika dia harus melakukannya, tiba-tiba aja dia bisa. Ketika pertama kali saya mendengar dia melakukan speech dalam bahasa Indonesia di depan banyak orang, ribuan orang, saya pun sangat terharu dan bangga karena selama ini saya mendorong dia untuk melakukan itu dan dia nggak pernah mau. Dia alasannya dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik. Dan memang kacau banget bahasa Indonesianya, tapi ketika hari pertama dia melakukan speech, waktu itu kita ada pertemuan Gen Z di Ternate, dia mengekspresikan bahwa, dia cerita bahwa papinya memang sebelum maju untuk kontestasi Pilgub Malut ini minta izin ke Edward, boleh nggak papi maju? Dia setuju, karena dia merasa bahwa papinya bisa melakukan good job there, and the people need papinya. Tapi dia bilang dia nggak pernah nyangka bahwa dengan mengatakan iya kepada papinya, it cost him losing kehilangan papinya, kehilangan kakek dari anak-anaknya. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa itu harga yang harus dia bayar dengan mengizinkan papinya maju. Tapi kemudian ketika maminya bertanya apakah maminya boleh melanjutkan, dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Iya, karena dengan alasan yang sama kata dia, karena dia yakin mami bisa. And the people need mami. So dia agree to let mami lanjutin. Dan mungkin karena dia melihat saya juga kuat, dia pun menjadi kuat. Dan karena saya melihat dia kuat, saya pun jadi kuat. Jadi kita saling menguatkan. Dan menurut saya kekuatan terbesar itu ketika kita saling menguatkan. Mbak Sherly, menarik ini menggantikan secara tiba-tiba peran suami yang tadinya calon gubernur lalu dilanjutkan oleh seorang Sherly Chowanda dan menang. Kita, masyarakat atau publik melihat karena apakah gitu ya? Satu, iya mungkin karena faktor ya peristiwa yang tragis tersebut itu mungkin memberikan dukungan juga untuk seorang Sherly Chowanda. Tapi masyarakat Maluku juga pasti harus lihat dong penggantinya, istrinya almarhum ini layak tidak menjadi gubernur kami. Nah, kenapa kemudian 50,73% itu merasa yakin bahwa seorang Sherly Chowanda layak menjadi gubernur mereka? Mbak Sherly, kenapa? Saya nggak tahu sih kenapa mereka memilih. Tapi kalau berdasarkan hasil survei, sebagian besar yang memilih saya itu karena merasa saya peduli. Kemudian awalnya survei sebelum debat kandidat, mereka merasa karena saya peduli aja, mampunya masih sedikit. Tapi setelah debat kandidat yang pertama, kita melakukan survei lagi,
mereka merasa saya mampu untuk memimpin Maluku Utara berdasarkan apa yang saya berikan pada saat debat kandidat. Dan kalau dilihat yang mendukung saya, mereka adalah Gen Z dan milenial serta para perempuan, kebetulan Emak-emak ya emak-emak. Mereka katanya ras terkuat, ras terkuat di bumi emak-emak Yang itu. mempengaruhi Iya. suara ya. Tapi emang kalau kelihatan kalau saya lagi ada kampanye saya tuh isinya semua emak-emak. Mereka mungkin juga di satu sisi mengerti perasaan saya, empati dengan saya, tapi kemudian pada saat debat kandidat mereka melihat bahwa saya punya program yang komprehensif dan detail, mau kemana membawa dan bagaimana mensejahterakan mereka. Dan karena dari awal saya memulai ini dengan ikhlas untuk rakyat Maluku Utara, dari awal saya bilang mau menang saya siap, mau kalah pun saya siap. Kadang pada saat kita ikhlas melakukannya, mungkin mereka bisa merasakan keikhlasan yang saya miliki. Menurut saya seperti itu. Dan mereka bilang, karena ada doi pun kita pilih ibu, katanya Nggak gitu. ada uang pun. Nggak pakai uang pun saya pilih ibu dan mereka Merah-merah buktikan tadi itu. ya. Kalau melihat hasil survei, 35% saat Agustus 2024 dari indikator, 35% saat itu almarhum Benny Laos, lalu kemudian Oktober naik terus, lalu kemudian terakhir suara Shirley Chowanda naik 47% Iya. indikator pada tanggal 24 November, tapi kemudian saat quick count dan real count malah lebih naik. Iya. Artinya, selain tadi yang Mbak Sali sudah sampaikan, iya ada empati, tapi artinya memang sekarang rakyat Maluku Utara percaya bahwa Shirley Chowanda adalah calon gubernur atau gubernur mereka ke depan, gitu ya. Iya. Nah, Mbak Shirley, dari data yang saya sudah lihat gitu ya, saya mencari data bahwa seorang Shirley Chowanda ini adalah gubernur wanita termuda pertama. Lalu, seorang Shirley Chowanda adalah gubernur keturunan Tionghoa pertama yang dipilih secara langsung. Apalagi untuk Maluku Utara. Kita tahu Maluku Utara itu adalah negeri kesultanan. Ada 4 kesultanan di sana. Tidore, Ternate, lalu Jailolo dan Bacan. Artinya sepanjang sejarah, sejak zaman dahulu, pemimpin di negeri Moluku Keiraha ini adalah negeri kesultanan yang mana selalu dipimpin oleh seorang laki-laki dan muslim. Tapi ini Shirley Chowanda mencetak sejarah baru, perempuan pertama di Maluku Utara. Dan juga dari sisi agama, etnis juga ya tidak seperti ketika pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kenapa, Mbak? Mungkin mereka menginginkan perubahan. Jadi mereka memilih sesuatu yang berbeda. Dan kedua, seperti yang saya katakan lagi, pemilih saya sebagian besar adalah Gen Z dan milenial. Mereka pemilih yang cerdas. Jadi mereka bisa melihat, mengamati dan berpikir secara logika apa yang terbaik membandingkan visi dan misi masing-masing kandidat. Dan pemilih saya juga emak-emak. Pada akhirnya yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Dan selama ini mereka merasa bahwa pemimpin laki-laki sebelumnya tidak mengakomodir kebutuhan mereka dengan baik. Sehingga mereka berharap dengan memilih pemimpin perempuan akan lebih mengerti mereka, bisa lebih mensejahterakan mereka. Dan ya saya rasa sepertinya karena itu. Iya, makanya saya pun melihat banyak hal yang menarik dari pilkada di Maluku Utara ini, Mbak Shirley. Kehadiran sosok seorang Shirley Chowanda gitu ya. Ya ini menjadi sign juga bahwa bagaimana kemudian memilih itu tidak berdasarkan kesamaan etnis, agama, dan lain-lain. Artinya melihat bagaimana masyarakat Maluku Utara itu sudah lebih dewasa dalam pelaksanaan
pilkada gitu ya, Iya. dalam demokrasi gitu, Iya, dengan kemenangan Iya. seorang Sherly Coanda. Ya Mbak Sherly ya? iya. Nah, lalu Mbak Sherly kalau melihat kemudian gitu ya, seorang Sherly Coanda menjadi tadi bagian dari triple minority itu. Mm. Mbak Sherly ketika sudah dipercaya sekarang, ketika nanti dilantik, bagaimana Mbak Sherly kemudian menjadi gubernur yang merangkul mayoritas Muslim di sana? Mm. 73% Mm. adalah Muslim di Maluku Utara. Iya. Saya selalu bilang setiap kampanye, saya akan menjadi ibu untuk semua. Saya akan menjadi gubernur untuk semua. Saya bahkan akan, setelah dilantik, saya akan merangkul semua, termasuk para senior panutan saya, paslon 01, 02, 03, dan para pendukungnya. Saya akan merangkul semua dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya bukan superwoman, saya akan membentuk super team bersama-sama merangkul putra-putra terbaik dari Maluku Utara untuk membawa Maluku Utara menjadi lebih maju, lebih sejahtera, lebih berkeadilan, dan lebih bermartabat. Saya akan memastikan mendengar semua aspirasi dari semua golongan yang ada di Maluku Utara. Pada dasarnya, selama kita berkomunikasi dengan baik dan membuat semuanya merasa dihargai, saya pengen membuktikan bahwa keberagaman itu bukan kelemahan, tapi keberagaman itu adalah kekuatan. Strong statement. Mbak Sherly Coanda, Mm-mm. ini menarik. Saat demokrasi, kita tahu pelaksanaan pilkada kemarin satu hal yang sering dirusak oleh money politik. Ya, Mbak Sherly Coanda juga bagaimana apakah ketika saat pemilihan kemarin Mbak Sherly juga timnya juga ada permainan ke sana money politik? dari awal message saya pada saat debat kandidat, pada saat kita berkampanye pun saya selalu bilang, Sherly Sarbin, kami anti politik uang. Kami tidak akan bagi, kita bilang merah-merah. Kami tidak akan bagi merah-merah di hari H. Kemudian saya sering tanya kepada mereka, kalau saya tidak bagi merah-merah hari H, tetap milih enggak 04? Semuanya jawab pilih gitu. Biar Tara kasih doi, itu orang pilih gitu. Biar nggak kasih uang, kami juga tetap pilih ibu, katanya gitu. Dan saya bilang, saya jelaskan pada mereka, saya ada di sini bukan keinginan atau ambisi saya ada di sini karena takdir Tuhan. Dan saya dari awal niat saya itu baik, maka saya mau menangkan kontestasi ini dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan. Jika memang ini takdir Tuhan, saya akan menang walaupun tanpa uang. Karena saya tidak mencari status menjadi gubernur. Saya mau menjadi terpilih itu bisa mewujudkan semua janji-janji saya untuk rakyat Maluku Utara. Untuk itu APBD kita itu salah satu terkecil se-Indonesia, cuma 3,7 triliun. Gimana saya mau bangun Maluku Utara? Saya butuh banyak program dan anggaran dari pusat turun ke Maluku Utara untuk bisa bangun. Untuk itu saya butuh ridho Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya butuh perkenanan Tuhan memberkati saya, mengirimkan orang-orang baik, mengetuk pintu semua petinggi di pusat supaya melihat Maluku Utara, mengirimkan program dan anggaran ke Maluku Utara karena saya butuh APBN untuk membangun Maluku Utara. Untuk itu saya harus menang dengan cara yang benar supaya Tuhan memberkati saya 5 tahun ke depan. Untuk siapa? Untuk kalian masyarakat Maluku Utara. Dan mereka bilang, karena ada doi pun kita pilih ibu, katanya gitu. Ada uang pun. Nggak pakai uang pun saya pilih ibu, dan mereka buktikan itu. Ya. Dan mereka buktikan itu di tanggal 27 November kemarin ketika semua tim sukses saya bilang, Bu, tidak pernah. Ini Maluku Utara, tidak mungkin torang tuh kita, tidak mungkin torang bisa menang tanpa bagi-bagi. Ya, setiap gitu ya. WhatsApp, Ibu petunjuk, Ibu arahan, saya bilang tidak ada petunjuk. Saya tetap tidak akan bagi-bagi dan saya akan menang. Kalaupun saya kalah, it's okay gitu. Dan akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka memilih bukan karena uang, karena memang mereka udah mengerti hak suara mereka itu lebih berharga daripada uang, dan mereka menitipkan suara mereka ditukar dengan masa depan 5 tahun. Mereka tidak menjual suara mereka. Dan saya sangat bangga dengan pemilih Maluku Utara. Semoga itu bisa menjadi contoh untuk buat daerah masyarakat. lain. Dan saya selalu bilang, pemilih yang punya integritas akan menghasilkan pemimpin yang punya integritas. Pemilih yang bisa dibeli akan menghasilkan pemimpin yang bisa dibeli. Dan pemilih yang memilih dengan hati
dan hati nurani dan akal sehat akan menghasilkan pemimpin yang membangun dengan hati nurani dan akal sehat. So kalian pilih kalian mau pemimpin seperti apa, kalian yang menentukan. Dan 50,73% percaya Membuktikan bahwa Shirley Chowanda adalah gubernur terpilih Maluku Utara yang akan segera dilantik. Iya. Mbak Shirley Chowanda, kita sama-sama perempuan. Banyak perempuan yang merasakan duka yang Mbak Shirley sampaikan. Saya melihat scrolling Instagram Mbak Shirley gitu ya, bagaimana kedekatan. Ini ya ampun, ini almarhum dan Mbak Shirley itu romantis sekali. Terlihat sekali almarhum menjadi suami yang bertanggung jawab dan penyayang kalau lihat dari bagaimana video-video yang Mbak Shirley lihat gitu. Kehilangan soulmate itu dalam situasi seorang Shirley Chowanda sekarang gimana rasanya, Mbak? Ya kalau ditanya gimana rasanya hancur. Rasanya hancur, tapi kemudian ketika melihat ketiga anak saya bersyukur Tuhan tidak ambil semua. Saya bersyukur Tuhan menyisakan satu untuk merawat mereka. Dan untuk itu saya harus kuat untuk mereka. Saya masih punya 3 anak untuk dibesarkan, dididik. Saya punya pekerjaan, saya punya karyawan yang saya harus pikirkan juga. Dan apalagi dengan sekarang saya sudah menjadi gubernur terpilih Maluku Utara, saya juga punya 1,3 juta rakyat Maluku Utara untuk saya pikirkan kesejahteraan mereka. Dan untuk itu saya harus kuat, saya harus bangkit untuk menjadi kuat dan meneruskan kehidupan ini. Apakah berat? Berat. Apakah saya sedih? Sedih. Tapi ya harus kuat bersamaan. Oh, ada satu quotes, a woman is a tea bag. You cannot tell how strong she is until you put her in hot water. So, wanita itu seperti tea bag. Kamu nggak akan tahu dia sekuat apa sampai kamu taruh dia di air panas. So I think Tuhan tidak akan berikan cobaan melebihi kekuatan kita. Ketika takdir diberikan, kekuatan pun Tuhan sertakan. Tapi aku yakin Mbak Shirley masih terus teringat bagaimana sosok almarhum. Boleh cerita Mbak, sosok almarhum tuh sosoknya seperti apa sih sebagai seorang suami? He's a very good provider. Percaya atau enggak, semua aset yang dia miliki itu atas nama saya. Jadi semua properti, aset yang dia beli selalu atas nama saya. Dia selalu bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi dia membuktikan dengan semua harta dia berikan atas nama saya, to show that hati dia untuk saya. Dia pun ayah yang sangat bertanggung jawab dan sangat sayang sama anak-anak. Dia juga seorang anak yang sangat hormat dan sangat mencintai mamanya. Apapun yang mamanya minta, dia akan selalu berusaha yang terbaik untuk berikan. Dia juga pemimpin yang sangat mengerti kebutuhan karyawannya. Dan dia seorang teman yang sangat all out kalau buat teman. Dan jika seseorang pernah membantu dia, utang budinya dia ingat seumur hidup. Dan dia selalu membalas tanpa pernah selesai. Dia tidak romantis, dalam arti tidak pernah kita dinner atau kita nonton berdua. Dia workaholic, tapi semua yang saya butuhkan, saya belum minta pun dia udah sediakan. Dan dia selalu memberikan yang terbaik buat saya. So ya, di satu sisi harusnya saya bahagia dong, saya jadi gubernur terpilih. Tapi di satu sisi saya merasa ini harusnya his spot. Sebagai perempuan, saya melihat bagaimana hubungan antara almarhum dan Mbak Shirley itu kayak love story. Kayak ya bagaimana sebuah relasi atau hubungan
suami istri yang memang seperti itulah seharusnya gitu. Ya tapi di saat bersamaan diambil itu memang berat. Ya saya pun yang bukan Mbak Sherly aja merasakan itu gitu. Dan tadi yang sudah Mbak Sherly sampaikan. Nah, buat kita perempuan nih Mbak Sherly menjadi perempuan dengan kehadiran almarhum lalu anak-anak. Sudah semuakah Mbak Sherly capai sebagai seorang perempuan? Ya, saya punya suami yang sangat mengasihi dan cintai saya. Saya punya 3 anak yang menghormati dan sayang sama orang tua. Saya memiliki orang tua yang mendidik saya dengan baik. Prioritas saya hanya bagaimana memberikan yang terbaik buat 3 anak saya. Dan kepada suami saya wanita dengan simple life. Saya menyukai simple life. Saya merasa sebagai seorang wanita, terlepas dari suami saya sekarang dipanggil Tuhan lebih awal, saya bersyukur dengan apapun yang saya miliki saat ini. Dan walaupun yang keadaan saya hari ini tidak ideal, kayak kemarin tanggal 27 November setelah quick count, saya bingung. Saya harus senang, bahagia, sedih, saya bingung bagaimana harus bereaksi. Di satu sisi harusnya saya bahagia dong, saya jadi gubernur terpilih. Tapi di satu sisi saya merasa ini harusnya his spot, harusnya dia yang menjadi. Jadi seminggu ini saya masih mencerna apa yang harus saya rasakan. Mbak Sherly, bagi tipnya untuk kita semua perempuan. Saya melihat Mbak Sherly itu ya merepresentasi perempuan itu harus kuat. Ya kan? Iya. Perempuan itu harus cepat bangkit. Mbak Sherly itu sosok perempuan kuat. Ya, the true perempuan kuat itu ya kamu gitu Mbak Sherly. Bagi tipsnya dong buat kita semua ini para perempuan. Berbagi apa yang biar buat perempuan-perempuan lain yang mungkin sedang menghadapi persoalan atau masalah yang sama bisa sama-sama bangkit. Menurut saya kekuatan perempuan itu dari cinta. Saya kuat karena cinta saya buat 3 anak saya harus kuat. Saya kuat karena saya ada mama dan mertua yang harus saya rawat, saya harus kuat. Dan saya juga kuat karena saya terima banyak rasa cinta, doa, dukungan, makanya saya kuat. Dan saya selalu menyerahkan semua ke Tuhan dan kekuatan saya bersumber dari Tuhan Sang Pencipta. Saya selalu percaya Tuhan tidak mungkin memberikan saya takdir tanpa solusi, tidak mungkin memberikan saya takdir tanpa memberikan kekuatan untuk saya menjalaninya. Ketika saya hancur dan tidak kuat, saya berdoa, saya tidur, besoknya saya udah recharge day by day. Ketika saya tidak kuat, saya istirahat. Bahwa semua orang pasti ada masa di mana dia akan down. It's okay. Kalau lagi capek, ya istirahat gitu. Recharge, berdoa, menangis, mulai lagi. It's a whole life process. Dinikmatin aja. Intinya apapun itu, kembali ke Tuhan, dan Tuhan itu adalah cinta, Tuhan itu adalah kasih, dan sumber kekuatan itu Tuhan dan cinta. Jadi daripada dia hanya menjadi gubernur Maluku Utara, Tuhan panggil dia menjadi gubernur di surga. Dua hal, Tuhan dan Dan cinta. cinta. Itu tuh sebenarnya paling menguatkan mental kita ya Mbak Sherly ya. Artinya keimanan kita bahwa kita harus, apakah memang dengan hanya berserah kepada Tuhan dan berdoa atau ada upaya lain Mbak Sherly? Sejak kejadian 12 Oktober itu hanya berserah dan berdoa. Saya dari awal udah bilang, saya akan memenangkan kontestasi ini ketika hati saya selalu bersih. Jadi setiap jika ada orang yang datang berdoa ke saya, apapun agamanya, permintaan saya hanya satu. Doakan hati saya tetap bersih, dan doakan saya ikhlas menerima takdir ini. Ketika saya menerima ini dan saya sadar bahwa kehidupan ini bukan milik saya, kehidupan ini milik Tuhan, dan pada dasarnya Tuhan menciptakan saya dengan apapun rencana Tuhan itu,
saya harus jalani dengan ikhlas. Karena hidup itu hanya sementara dan hidup ini milik Tuhan. Dan saya selalu percaya mendiang suami saya diberikan tempat yang terbaik di surga dengan rencana yang lebih besar. Kadang saya suka berfantasi, mungkin Tuhan merasa perlu gubernur di surga. Jadi daripada dia hanya menjadi gubernur Maluku Utara, Tuhan panggil dia menjadi gubernur di surga. Mbak Sherly, ini ada gubernur di surga. Gubernur di Maluku Utara ini, seorang Sherly Chowanda, akan menjadi sosok pemimpin yang seperti apa untuk Maluku Utara? Saya akan menjadi gubernur yang output oriented. Saya selalu bilang ke mereka, izinkan saya mewujudkan apa yang sudah suami saya, Benny Laos, cita-citakan gagasan besar tentang Maluku Utara. Bukan tentang seorang Benny Laos, bukan tentang saya, Sherly Chowanda, ini tentang rakyat Maluku Utara. Izinkan saya mewujudkan semua mimpi-mimpi besar itu. Dan saya ingin menunjukkan bahwa tidak boleh ada lagi yang terpinggirkan atau terabaikan dalam pembangunan. Bahwa pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyatnya, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian, karena itu yang saya lihat di lapangan. Mereka berjuang sendirian dan pemerintah tidak hadir. Saya ada hanya untuk memastikan selaku pemerintah saat ini, pemerintah harus hadir untuk menyediakan kebutuhan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang baik untuk mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Cita-cita saya Maluku Utara masyarakatnya akan cerdas, akan sejahtera, dan semoga mereka bisa bahagia. Ketika mereka sudah bahagia, saya akan berhenti dan saya akan kembali menjadi ibu rumah tangga, ibu dari Edward, Adeline, dan Edric lagi. Sherly Chowanda, Gubernur Maluku Utara yang akan segera dilantik. Iya, Selamat terima memimpin Maluku Utara kasih. Iya. dengan cinta dan bahagia. Iya.